selamat datang di podcast pertama Drop ID. Di podcast ini kita akan membahas topik-topik yang berhubungan dengan dunia psikologi nih, mulai dari hubungan, karir, gangguan kesehatan mental, dan topik-topik lainnya yang mungkin kalau misalnya belum penasaran, boleh banget komen di kolom komentar. Nah, di episode pertama ini aku ditemenin sama psikolog ternama yang sudah melalang buana nih di mana-mana. Mungkin boleh perkenalkan dirinya nih ya. Silakan. Halo Grover, saya dengan Erin Mutiara, psikolog dewasa, psikolog klinis dewasa. Oke. Nah, ini supaya lebih akrab mungkin aku manggilnya apa? Kakak boleh, Cici boleh deh. Ci Erin kali ya, biar enak mungkin. Boleh. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih Cici praktek sebagai psikolog tuh udah berapa tahun sih, Cici? Aku lulus di 2008 awal ya, berarti udah berapa tuh? Kayaknya udah agak susah ya, Mbak. Dari berapa? 18 tahun ya? Iya. Iya, betul. Hampir 18 tahun. Wow. Sangat berarti udah sangat. Kenapa sih kayaknya lama banget ya, gede itu berasa tua nih. Gak apa sih, berarti udah sangat-sangat profesional sekali gitu ya. Nah, ya, lumayan lah. Sebagai psikolog klinis dewasa ya berarti ya, Ci. Biasanya tuh umur berapa sih orang tuh banyak gitu yang konsultasi gitu sama psikolog? Apa dari anak kecil banget atau remaja atau mungkin yang udah tua banget tuh biasanya paling tua tuh berapa? Kalau kebanyakan ya klien-klien saya, karena memang saya klinis dewasa, jadi banyakan sih yang dari usia mahasiswa ke atas. Jadi mahasiswa sampai ibu-ibu lah ya, sampai ibu-ibu bapak-bapak yang 40-50 itu yang paling banyak di situ tentang itu. Mungkin karena kalau masih anak atau remaja itu kan memang kewenangannya masih di bapaknya ya. Jadi biasanya yang punya inisiatif tuh lebih ke papa-mamanya gitu. Berarti dari mahasiswa sampai ke yang usia jadi ibu bapak gitu ya. Betul. Nah, kalau mahasiswa nih kebetulan kan aku baru lulus gitu ya, ceritanya fresh graduate. Ini fresh graduate dari psikologi juga. Betul, psikologi juga gitu. Jadi ini belajar gitu ya. Kalau fresh graduate biasanya tuh mahasiswa gitu, biasanya mereka tuh curhat tuh apa sih? Kebanyakan mahasiswa ya. Nah, kalau mahasiswa tuh banyak sih. Memang biasanya pergumulan dengan diri sendiri. Mahasiswa itu kalau di literatur dari penelitian memang penelitian itu menunjukkan bahwa mahasiswa adalah periode-periode yang paling rentan mendapatkan gangguan mental, gitu, gangguan kesehatan mental. Mungkin karena mahasiswa itu kan diharapkan sudah mandiri. Biasanya kalau udah mahasiswa banyak yang terus merantau atau keluar dari rumah untuk ngekos gitu ya. Dan di situ udah kehilangan support system yang biasanya mereka punya. Iya, bisa sama orang tua, keluarga. Betul, kehilangan support system satu. Yang kedua, beban hidup sudah mulai lebih nyata gitu kan ya. Kalau adulting, betul, adulting itu udah mulai nyata, udah mulai khawatir kalau nggak dapat kiriman gitu kan. Nih gue mau makan apa, gitu, gue bisa bayar kuliah apa enggak, gitu ya, bisa ngikutin apa enggak. Belum lagi dunia sosial, sudah kepengen juga punya hubungan romantis, intimate gitu ya. Memang masa-masanya mencari pasangan hidup. Nah ini yang bikin mungkin tekanannya jadi bertambah berat. Jadi udahlah kehilangan support system, lalu merasa sendiri jadinya tuh karena kehilangan support system. Tadi tekanan hidup makin berat. Jadi ini yang membuat memang periode anak muda mahasiswa itu paling rentan mendapatkan gangguan kesehatan mental. Soalnya mungkin kan kalau udah mahasiswa tuh udah bukan remaja yang lagi nyari diri sendiri, tapi mungkin banyak yang belum tahu juga ya mau ngapain gitu ya. Betul. Jadinya makin bergejolak gitu kan ya. Betul. Nah, kalau misalnya nih ada nggak yang cerita konsulnya tuh tentang karir gitu? Ada nggak sih kalau konsulnya? Dari mahasiswa atau dari mahasiswa kayak mungkin aku sudah lulus tapi saya bingung saya mau apa enggak segala macam.
Ada. Jadi ini juga cukup banyak ya. Sebetulnya kalau udah mahasiswa tingkat akhir tuh suka galau. Ini saya mendingan cari kerja, apa saya nerusin ya. Ada juga yang akhirnya nerusin ambil S2 atau ambil sekolah lagi hanya untuk menghindari dunia kerja gitu ya. Padahal mungkin belum dicoba gitu, tapi udah banyak ketakutan, aduh saya mampu nggak ya bersaing sama teman-teman di luar sana. Sekarang juga ngelihat di berita kalau job fair atau ya bursa kerja kayak gitu kan ribuan ya gitu ya pelamarnya, ngantri dari pagi sampai siang. Nah ini yang membuat ketakutan mahasiswa tingkat akhir ini, what should I do next sih? Nah ini sih memang banyak yang kesini juga. Itu aku relate banget sih, karena aku sebenarnya juga galau ya? Iya, kayaknya aku juga yang tipe yang aduh aku kayaknya belum siap dari kerja, jadi aku maunya langsung lanjut aja, jadi lulus langsung kuliah, udah pokoknya berjalan-jalan, tapi aku nggak mampu deh. Kalau kerja tuh kayaknya kesannya tanggung jawabnya tuh udah lebih banyak, terus habis itu kesannya tuh kayak udah harus separate dari orang tua gitu loh, jadi kayak oh kalau udah kerja udah punya uang, kalau bisa udah nggak dibiayain lagi sama orang tua, jadi kayaknya itu yang bikin makin takut gitu kan ya sih. Betul, proses menjadi individu mandiri yang seutuhnya ya, lepas dari orang tua, pegang tanggung jawab terhadap hidup gitu. Iya, ngalamin ya. Nah sama aku tuh pernah baca juga nih Ci, di internet waktu itu lagi rame banget sama yang namanya tuh imposter syndrome gitu kan. Kayak imposter syndrome itu apa? Nah, mungkin aku tuh coba cari-cari ya, oh itu tentang kayak kepercayaan diri gitu segala macam. Tapi sebenarnya imposter syndrome itu apa sih? Gitu. Karena itu aku lumayan sering baca di orang-orang yang fresh graduate gitu. Oke. Mungkin Maria juga bisa sharing atau cerita ya. Biasanya memang ini sindrom yang dialami sama teman-teman yang fresh grade dan baru masuk first jobber gitu ya, baru masuk ke pekerjaan pertama, terus ya itu baru masuk ke dunia kerja, ke lingkungan yang mungkin lebih banyak menghadapinya orang-orang yang sudah lebih senior, udah lebih dulu ada di tempat itu gitu ya. Jadi ada perasaan galau, merasa tidak mampu, merasa rendah diri, nggak bisa, dan akhirnya mesti faking atau berpura-pura bahwa dia belongs there gitu ya, bahwa dia memang layak ada di situ atau layak mendapatkan kerjaan itu atau posisi itu gitu. Ya itu beberapa memang mengalami sih. Nah itu aku nggak tahu ya aku mengalami atau enggak, tapi kayaknya sih aku tuh pernah ada di fase itu gitu. Jadi yang kayak kalau misalnya dikasih kepercayaan, ini mungkin bukan cuma di kerjaan gitu ya sih, mungkin tanggung jawab yang lain gitu. Kalau dikasih tugas atau dipercayain kayak iya kamu bisa kok gitu. Sebenarnya tuh kayak iya, ngomongnya iya, tapi pas mau prosesnya itu kayak aduh bisa nggak ya, aduh kayaknya dia tuh kayaknya mereka terlalu berharap tinggi deh sama aku, jadi itu aku takut mengecewakan mereka gitu. Jadi itu cenderung kayak kalaupun dipuji bisa kok, bagus kok, terus kayak masa sih, kayaknya itu aku cuma susah percaya ya. Susah percaya, bahkan udah percaya sendiri gitu. Walaupun sudah divalidasi dari orang lain. Iya, walaupun udah divalidasi, tapi tetap kayak itu biasa aja, orang lain itu juga bisa kayak gitu. Orang lain malah mungkin lebih bagus tahu daripada aku gitu loh, jadi mungkin ada tuh di fase itu gitu. Nah, itu juga sampai ini nggak Mbak? Sampai berasanya kalau ada ketakutan gitu ya, nanti jangan-jangan orang tahu nih kalau sebetulnya gue tuh cuma pura-pura gitu ya, kalau gue tuh sebetulnya nepu gitu. Nah sampai ada ketakutan kayak gitu gak? Beberapa kali itu juga ada sih. Jadi misalnya dikasih tugas nih dari kantor atau misalnya di tempat yang lain gitu, kayak aduh kalau aku gagal atau aku kurang sempurna lah pekerjaannya, ketahuan itu kan aku tuh nggak bisa kok sebenarnya, makanya itu jangan terlalu percaya deh, itu tuh ada tuh kayak gitu. Iya, takut. Jadi berusaha sebagus mungkin ngerjainnya, berusaha seperfect mungkin, walaupun ya susah sih ya kalau mau perfect banget, cuman jadinya tuh kayak gitu. Dan kalau misalnya ada salah pasti langsung bukan, nggak bisa emang, makanya jangan percayain saya gitu loh. Jadi ada kayak gitu kayak gitu sih paling. Itu kayaknya memang sudah ke arah-arah mengalami imposter syndrome itu ya Mbak. Gitu deh. Jadi pas
apa namanya baca gitu ya, aduh aku juga deh imposter syndrome gitu. Kayak gitu. Nah itu aku sebenarnya bertanya-tanya karena kan sebenarnya aku pas sekolah itu tuh lumayan percaya diri gitu loh sih, misalnya kayak kalau belajar terus presentasi itu tuh aku nggak percaya diri dan lumayan pede lah sama apa yang aku bikin gitu. Cuman ketika ya memasuki si adult life ini jadi makin kayak iya, aduh, apa sebenarnya kemarin-kemarin tuh lagi di zona nyaman makanya pede atau gimana ya gitu. Itu kira-kira tuh apa sih yang jadi faktor penyebabnya tuh orang bisa kayak gitu jadi punya imposter syndrome gitu? Iya, aneh ya. Iya, apa ya? Kalau yang Maria tadi cerita, sebetulnya kan waktu sekolah, di lingkungan sekolah, di lingkungan kuliah, kamu baik-baik aja, pede-pede aja gitu ya. Tapi begitu masuk ke dunia kerja, dunia yang baru nih, ini yang kayaknya memang masih mencari-cari gitu ya, shock gitu dengan kemampuan diri sendiri. Dan mungkin juga banyak membandingkan ya, dengan sekeliling kamu, dengan orang-orang di sekitar kamu. Wah, si dia udah bisa gini, wah dia udah punya kemampuan seperti ini gitu. Jadi itu yang kadang-kadang juga bisa menimbulkan imposter syndrome gitu. Semakin kita membandingkan diri sama orang lain gitu ya, apalagi kan saat ini orang berlomba-lomba untuk memang menciptakan image bahwa dia keren, dia memang hebat gitu kan, dia kompeten. Nah ini nih yang memang seringkali membuat orang yang sebetulnya punya kompetensinya gitu ya, tapi nggak confident-nya. Nah ini nih, imposter syndrome itu sebetulnya kalau diringkas gitu adalah orang yang sebetulnya punya kompetensinya tapi nggak punya confidence-nya. Jadi kompetensinya lebih tinggi daripada confidence-nya gitu. Makanya selalu bertanya-tanya atau selalu meragukan diri, ini gue bisa apa enggak gitu ya, gue beneran bisa apa enggak. Nah padahal penelitian juga sebetulnya menunjukkan bahwa orang-orang yang mengalami imposter syndrome itu sebetulnya memang beneran punya kompetensinya gitu ya. Dan lack of confidence-nya ini nih, kurang kepercayaan diri inilah yang bikin dia jadi banyak meragukan diri. Karena mungkin juga kayak sekarang kan sosial media itu apa ya, jadi kayak patokan gitu. Betul sekali, benar. Kayak misalnya mungkin zaman dulu temannya yang udah merantau di mana, kita nggak tahu dia sekarang udah di posisi apa, udah jadi kayak apa, karena komunikasinya kan cuma surat mungkin atau apa gitu kan. Kalau sekarang kan kayak dia mungkin aku nggak pernah komunikasi tapi aku masih follow IG, tapi aku lihat dia dia sekarang ngomongnya di kemudian atau ini ngomongnya di sini, dia jadi pembicara loh di sini, jadi kayak kok aku kok dia keren banget sih, jadi mungkin itu ya yang mungkin bahkan aku lupa dia tuh lebih keren daripada aku gitu. Betul. Iya, itu banyak sih pengaruhnya. Nah, selain sosial media, selain lingkungan, kira-kira kalau misalnya kan biasanya kalau di psikologi itu kan banyak dikaitin sama pola asuh orang tua gitu kan. Nah itu kira-kira tuh imposter syndrome ada ini juga masih kayak ini efek pola asuh orang tuanya atau dari dulu itu ada nggak? Iya. Kalau orang tuanya biasanya sih pasti ya, yang namanya pola asuh orang tua itu pasti selalu ngefek ya ke pribadi kita, ke kepribadian kita. Apalagi waktu kita tadi itu membentuk kepribadian sendiri, membentuk berproses menjadi individu sendiri. Nah itu tuh pasti kita berkacanya dari apa yang dikatakan, apa yang dilakukan orang tua kita ke kita gitu ya. Jadi memang kadang-kadang ketika kita tidak menerima cukup validasi dari orang lain atau dari orang tua yang signifikan other kita bilangnya ya, orang yang signifikan banget nih perannya, yang bermakna banget buat kita. Nah di situ kita juga jadi lebih rentan mengalami imposter syndrome itu kan. Jadi validasi dari orang tua itu juga cukup penting ya untuk perkembangan anaknya gitu. Ini kan sebetulnya berhubungannya juga dengan identitas ya. Dengan identitas waktu
mencari identitas siapa saya di dunia dewasa, di dunia kerja gitu ya. Nah ini nih, apakah saya layak, saya belong gitu ya di lingkungan ini. Nah itu juga biasanya kita jadi mengingatnya secara nggak sadar nih ya, mengingatnya adalah apa yang dilakukan oleh orang-orang di waktu kita kecil. Betul, itu biasanya sih magically gitu ya, kayaknya udah jauh banget, tapi sebetulnya ngaruh-ngaruh loh. Nah, aku tiba-tiba jadi penasaran nih, kan misalnya Cici juga pernah ada dari misi aku gitu, apalagi pada saat Cici mulai merintis karir gitu sebagai seorang psikolog. Pernah nggak Cici ngerasain kayak gitu, kayak mungkin kurang percaya dirinya atau aduh sebenarnya mampu nggak ya membantu orang lain, maksudnya apalagi kan psikologi itu psikolog tuh orangnya Bebannya berat. iya ya, apalagi dengan orang yang punya gangguan mental tuh sensitif banget gitu rasanya. Itu pernah nggak Cici ngerasain? Pernah sih. Jadi waktu baru awal-awal jadi psikolog ya, dengan idealisme gitu ya, keinginan untuk membantu, begitu ketemu kasus beneran gitu, itu senang campur takut. Habis itu juga meragukan diri, ini yang gue lakukan ini bener apa enggak ya, ini gue kayaknya mempermainkan nasib orang, atau nantinya kalau dia begini, kalau dia nanti pokoknya gitu-gitu ya. Itu ada lah ya, namanya manusia ya. Jadi itu ada, tapi waktu itu memang aku terselamatkan atau jadi lebih legowo, karena waktu itu ada teman yang sharing, Rin, lo tuh sebagai psikolog memang tugas lo adalah ya lo berusahanya gitu ya, lo berusaha pakai ilmu lo, pakai pengetahuan lo untuk memang bisa membantu pemulihan orang ya, klien-klien lo gitu. Tapi hasilnya kayak apa itu bukan di tangan lo, gitu. Tugas lo cuma lo berusaha. Lo berusaha, lo pakai teknik yang udah lo pelajarin waktu kuliah, ya lo pakai kemampuan berpikir lo, analisa lo tentang kasus yang lagi lo hadapin. Tapi kalau dia nggak sembuh atau dia sembuh, itu tuh bukan usaha lo, gitu ya. Hasilnya itu banyak faktor, dan memang ya memang tuh saya jadi ngalamin, mau saya kayaknya berasanya berhasil banget gitu ya, tahu banget apa yang saya lakukan, ataupun saya berasanya saya ragu apa yang harus saya lakukan, ya hasilnya sendiri saya jadinya selalu memperlakukan ya itu berkat lah gitu ya. Kalau dia cocok sama saya ya syukur, puji Tuhan gitu. Tapi kalau dia ternyata nggak terlalu ngefek atau nggak cocok istilahnya ya dengan apa yang saya berikan, ya itu juga mungkin bukan sepenuhnya salah saya. Dalam arti apalagi manusia ya, punya free will, punya intensinya untuk datang konsultasi ke psikolog itu juga bisa beda-beda gitu. Dan ya memang mostly ada di dia gitu. Kita kan sebagai psikolog cuma ngarahin ya Mbak. Akhirnya dia lakukan apa enggak, ya memang ke dia lagi baliknya. Nah di situ sih saya jadi belajar berhasil atau tidaknya pemulihan klien saya itu tuh not entirely to me gitu ya, bukan sepenuhnya bergantung sama saya gitu. Jadi saya nggak boleh sombong kalau klien saya membaik. Saya juga nggak usah jadi minder ketika klien saya misalnya tidak membaik gitu ya. Jangan sampai dia jadi lebih down ya ketemu saya ya. Ya. Begitu sih. Berarti dari pola pikir kita juga ya yang bisa memisahkan nih mana yang berada di bawah kendali kita dan mana yang nggak di bawah kendali kita gitu. Jadi itu benar-benar membantu Cici untuk bisa lebih percaya diri pada saat menangani klien-klien gitu dari Cici. Iya, pokoknya asal gue udah usahain, ya udah itu bagian gue gitu ya. Hasilnya ya diserahkan, didoakan gitu. Nah, tapi sebenarnya wajar nggak sih merasa nggak percaya diri gitu, maksudnya apalagi kan kita dari dulu mungkin sendiri, ayo belum bisa doang, bisa gitu. Nah, tapi kan ada dari diri sendiri yang iya bisa tapi tunggu dulu mungkin atau kayak gimana gitu, karena itu wajar nanti sebenarnya kita merasa nggak yakin sama apa yang kita kerjain.
wajar banget sih, dan sebetulnya imposter syndrome itu menurut saya punya positif side-nya ya, punya sisi positifnya dalam arti ketika kita ada keraguan itu selalu jadi ruang untuk kita bertumbuh sebetulnya. Kalau orang yang imposter syndrome itu biasanya jadi yaitu memastikan gitu ya, memastikan dia put extra effort, dia berusaha lebih, dan itu karena apa? Karena dia ragu gitu ya, ini udah yang paling pol apa belum, ini gua memang mampu apa enggak gitu ya. Jadi itu yang memang orang-orang yang imposter syndrome itu bisa dibilang adalah orang-orang yang memang berusahanya jadi lebih gitu, itu positif side-nya. Tapi ya memang kita perlu melihatnya lagi ya, menyadari lagi kalau sampai kita juga jadinya merasanya tidak bisa merayakan ya, merayakan keberhasilan kita, sekaligus juga merayakan bahwa di tengah-tengah keberhasilan yang ada ya tetap ada ruang buat kita bertumbuh, masih ada yang bisa diimprove, and it's okay gitu. Ya itu juga kita perlu berkaca diri lah, perlu berefleksi, jangan-jangan ini udah jadi gangguan gitu ya. Gangguannya ya mungkin bukan gangguan mental, karena sebetulnya imposter syndrome kan tidak masuk disorder misalnya gitu kan ya. Nggak ada di buku apa DSM itu ya. Betul, DSM itu tuh kayak kitab gangguan. Kita sucinya betul ya. Ada list-listnya gangguan-gangguan. Imposter syndrome masih belum ada ya. Cuman berarti itu sebetulnya masih cukup banyak yang mengalami. Tapi ya itu kalau dibilangnya gangguan biasanya kalau memang dia sudah membuat kita disfungsi, membuat kita tidak bisa berfungsi terhadap melakukan hal-hal sehari-hari gitu ya. Misalnya karena saking meragukan dirinya, akhirnya kita nggak ngapa-ngapain, akhirnya kita prokrast, kita menunda gitu ya, nggak berani ambil action apa-apa. Itu yang sudah melumpuhkan tuh. Nah itu mungkin bukan sindrom lagi ya, tapi sudah jadi disorder tuh. Jadi itu yang mungkin harus dikonsultasikan lebih lanjut lagi gitu ya ke psikolog kalau udah sampai kayak gitu. Yes, kalau udah kayak begitu mengganggu aspek-aspek kehidupan kita, ya mendingan ke psikolog atau ke ahlinya deh gitu ya, nanya ini apa nih yang sebetulnya terjadi gitu ya, apa yang menjadi akar masalahnya. Nah itu bisa sebetulnya lewat konsultasi, lewat dialog gitu ya sama ahlinya, itu biasanya bisa terungkap dengan sendirinya gitu. Nah tadi ada satu yang aku tangkap dari kakak Cici, ada yang bagian imposter itu ada positifnya karena dia pada saat ragu itu bisa menjadi ruang buat ditumbuh gitu kan Ci. Betul. Berarti kan itu apa ya, perilaku yang bisa membantu mengatasi juga gitu kan. Ya. Nah kira-kira ada lagi nggak sih yang bisa dilakukan gitu untuk supaya ini nggak terlalu apa ya, yang praktis-praktis gitu lah, yang supaya kita nggak terlalu parah nih sih ini sampai berujung ke gangguan gitu mungkin. Ya, ya celebrate yourself sih sebetulnya ya. Yang paling mendasarnya adalah ya kasih juga validasi, apresiasi kepada diri sendiri bahwa iya lu bisa gitu ya, dan ini sudah lo buktikan gitu dengan memperhitungkan atau counting ketika kita bisa menyelesaikan tugas tepat waktu atau mungkin bahkan sebelum deadline-nya gitu ya. Itu sesuatu yang mungkin kecil tapi perlu dirayakan gitu supaya kitanya sendiri merasa bahwa oh iya ya, ternyata saya bisa ya, ternyata memang saya kompeten gitu. Nah ini nih, jangan sampai sebetulnya kita kompeten, tapi karena ya tadi itu ya kepercayaan dirinya sangat-sangat rendah, jomplang dengan kompetensinya, akhirnya kita juga kompetensinya nggak keluar gitu kan ya. Itu sih. Jadi merayakan keberhasilan yang kecil-kecil gitu. Itu bisa menolong kita tuh untuk memupuk gitu ya. Berarti mengapresiasi diri, terus kayak mungkin masih treatment gitu buat diri sendiri gitu. Nah, ya. Betul gitu. Nah, tapi mungkin nggak tahu ya yang orang lain gitu atau enggak, cuman kalau aku pribadi kadang tuh
lebay. Iya lebay gitu. Terus apa namanya, buat apa sih kayak gitu, buat apa, kayak ngasih cuma buat diri sendiri, kita kayak pendapatnya belum segitu banget gitu. Nah, itu tuh sebenarnya ada kayak apakah itu disebabkan karena budaya di Indonesia, mungkin ada budaya di Indonesia atau budaya kerja di Indonesia yang mempengaruhi itu, jadinya kesannya pencapaian kecil itu gak usah terlalu diheboh gitu. Itu ada nggak sih budaya kerja di Indonesia? Kalau orang Indonesia kan emang apa ya, dibandingin sama bule gitu kan ya, jarang memuji kan ya. Iya. Apalagi kalau yang dikerjakan adalah apa yang seharusnya emang sudah seharusnya lo kerjain gitu ya. Jadi kadang-kadang kita memang tidak berterima kasih terhadap orang-orang yang melakukan pekerjaannya sesuai dengan job desk-nya atau itu tuh yang membuat kita jadi akhirnya menihilkan gitu, mengabaikan bahwa ya itu pun sebetulnya prestasi dan keberhasilan. Ya sebetulnya kalau disebut celebrate atau merayakan tuh nggak perlu yang terlalu heboh gitu ya, nggak perlu sampai ngundang tetangga, panggil catering gitu, nggak bisa sih man. Kadang-kadang maksudnya kayak tadi tuh, give yourself a cute atau a small treat beli kopi deh gitu ya. Mungkin kita biasanya nih ada kopi kafe mana yang itu cuma kita beli untuk special day gitu ya. Nah waktu kita berhasil melakukan sesuatu, ngejar target atau apapun itu, ya udah itu you can just give yourself gitu. Itu sebagai trofi lah ya istilahnya, bahwa oh iya ya, ada hari ini gue berhasil deh, dapet tantangan dari si bos, mungkin dari atasan yang lumayan ya buat gue sendiri, gue juga gak yakin tadinya, tapi ternyata setelah dijalanin bisa gitu ya. Nah kadang-kadang itu ya, yang paling perlu sebetulnya memang meyakinkan diri sendiri ya. Jadi kayak self reward gitu ya, dari Cici memberikan. Betul ya. Nah itu tuh juga tadi benar banget tuh yang Cici bilang, aku kayaknya juga pernah ada di fase yang kalau misalnya dikasih tugas terus dibilang terima kasih atau kayak dipuji, apa ya, emang itu tugas aku nggak sih, itu loh ada tuh di fase. Jadi kayak misalnya kalau dipuji, aku tidak berhak mendapatkan pujian gitu ya. Itu kan emang sudah seharusnya aku lakukan. Itu ya. Itu sih kadang juga jadi kan emang bikin diri sendiri jadi ya itu biasa aja gitu, bukan sampai harus dirayakan gitu sih. Betul. Jadinya kurang mengapresiasi diri juga jadinya gitu. Nah kayak gitu kan, kayak selalu tuh ada perspektif kayak gitu ya, mindset kayak gitu. Nah kira-kira ada nggak cara atau tips praktis yang dilakuin untuk mengubah perspektif terhadap kesuksesan atau pencapaian pribadi gitu. Kayak mengubah mindsetnya tuh gimana ya caranya gitu. Karena kan kalau misalnya oh iya beli hadiah ya, mungkin itu kan baru dikasih tahu atau itu kayak gini cuma oh iya boleh deh aku beli hadiah buat diri aku sendiri, tapi mungkin itu tetap gak mengubah si mindsetnya, tetap walaupun membeli hadiah tapi tetap punya perasaan ya tapi belum seberapa sih kayak gitu. Karena kayak gitu, tetap tuh ada mindset kayak gitu. Itu kira-kira gimana sih cara mengubah mindset kayak gitu? Mungkin ini agak ekstrim, tapi jadi kepikiran karena Maria bilang sebetulnya kan apa yang kita bayangkan sebagai satu kompetensi kadang-kadang terlalu luas gitu ya. Coba deh teman-teman belajar sebetulnya kalau di perusahaan ada kamus kompetensi gitu ya, itu boleh coba minta kamus kompetensi itu ada. Biasanya perusahaan-perusahaan apalagi kalau perusahaan yang besar itu punya ya, istilahnya itu kan standar kemampuan yang dituntut dari level kamu tuh apa gitu ya, baik itu yang soft skill atau kompetensi yang mungkin nilai manajerial kayak gitu, maupun yang teknis nih, kompetensi teknis ya. Kalau teman-teman pelajarin ya itu sebetulnya akan terungkap tuh ya, oh ternyata ya kayak begini aja disebut kompetensi ya gitu ya. Karena saya juga belajar jadi asesor kompetensi begitu. Waktu saya melihat bagaimana standar, dan ini yang standar kompetensi yang dibikin sama nasional gitu ya, itu tuh hal-hal kecil gitu, mampu menyortir CV gitu ya,
buat HR gitu ya, buat seorang rekruter. Ya. Mampu menyortir CV, membedakan antara CV yang memenuhi kriteria dengan yang tidak memenuhi kriteria. Itu saja sudah jadi satu kompetensi, Bo. Gitu ya. Yang kayak gitu-gitu kita cenderungnya itu tadi, menganggap remeh, merasa bahwa that's nothing gitu ya. Padahal kalau itu dibawa ke sertifikasi, dibawa ke assessment atau ujian, itu bernilai loh gitu. Udah bernilai satu kompetensi yang memang berharga. Ternyata tidak semua orang punya kemampuan itu gitu ya. Jadi mungkin bayangan kita tentang kompetensi di dunia kerja itu yang seringkali mungkin terlalu luas gitu ya. Padahal ya nggak semua itu juga gitu loh. Oh, ya mungkin karena itu kan dia punya pandangan orang kalau jadi kadang-kadang tuh udah kayak yang terpilih dari ribuan orang gitu, jadi kesannya tuh berat banget gitu ya, kayaknya wah harus wah banget nih jadi orang. Oke. Berarti kalau tadi ada Cici sampaikan itu aku nangkep satu kali kesimpulan bisa dibilang mindset itu diubahnya tuh fokusnya tuh ke data gitu lah ya sih. Kayak tadi kan ada kompetensi itu sebenarnya ada tuh datanya gitu kan segala macam. Jadi fokus ke datanya, jangan kayak fokus itu kan biasa kepasaan gitu, jangan fokus ke pasaannya, tapi fokusnya ke emang data yang bisa dilihat gitu ya. Betul, kita membandingkannya bukan dengan perasaan kita gitu ya, karena perasaan kita ya bisa sangat salah gitu. Carilah panduan gitu ya tentang yang tadi tuh harus kompetensi. Kalau di level staff first jobber yang baru masuk masih pengalamannya di bawah 2 tahun kerja misalnya gitu ya, itu tuh standar yang dituntut seperti apa, kompetensinya sampai di mana. Nah itu kan memang standar yang sudah baku ya, dirumuskan biasanya memang oleh perusahaan. Biasanya itu juga di verifikasi oleh para ahli gitu kan. Nah itu yang lebih objektif untuk kita jadiin standar kita gitu, bahwa memang kita punya kompetensi itu, memang kita kompeten di situ gitu. Jadi ya mulai memilah ini mana yang kayak tadi mana datanya terus ke perasaan. Tapi sebenarnya nggak apa kan sih ngerasa kayak ragu-ragu gitu nggak apa kan, bisa nggak apa-apa sih, wajar. Tapi ya itu ya, jangan sampai keraguan itu stops you from taking action gitu. Di situ yang rasanya sudah jadi mengganggu. Berarti nggak apa-apa ragu-ragu, tapi harus di apa ya, dicermati dampaknya, benar terus betul. datanya seperti apa, jadi nggak fokus ke si rasa ragu-ragu ini gitu ya. Yes, betul. Oke. Nah ini poin yang penting, yang bagus banget juga sih kalau mungkin buat yang kayak kita nih yang fresh graduate gitu, berarti aku yang juga ini first job aku juga gitu. Jadi kayak congratulations gitu. Jadi yang berarti nggak boleh terlalu, nggak apa-apa, nggak usah yang masih baru, jadi nggak usah muluk-muluk dulu, nggak usah ngeliat yang kayak bunga. Kadang tuh suka nilainya sama yang kerjanya udah lama sih. Nah itu sih ya, yang kayak udah keren banget ya, udah bisa kayak gini-gini, tapi kadang suka lupa kalau kita dia juga pernah ada di posisi seperti ini. Betul. Berarti emang pelan-pelan aja gitu ya, nggak usah terlalu. Pokoknya kalau masuk kerja kamu harus sudah keren gitu, nggak harus kayak jangan sampai mikir gitu. Jadi kalau dari seluruh pembicaraan kita ini yang aku dapat itu ada fokus sama data, jangan fokus sama perasaan, karena perasaan kita gak tentu benar. Terus jangan lupa untuk merayain hal-hal kecil yang kecil yang kita dapetin, karena itu juga patut untuk diapresiasi gitu ya, sebagai usaha dan kerja keras dari diri kita sendiri. yes. Oke, nah kalau mungkin terakhir kali ya, kalau dari Ci Erin ada nggak nih pesan untuk para fresh graduate, para postgraduate di luar sana yang mungkin ngerasain juga imposter syndrome ini? Oke, buat teman-teman yang mungkin merasakan imposter syndrome, teman-teman yang secara khusus baru-baru masuk kerja first jobber ya, it's okay. It's okay untuk merasakan atau mengalami imposter syndrome gitu ya. Itu sesuatu yang tadi ya,
tidak selalu atau semuanya negatif, ada sisi-sisi positifnya. Itu akan menantang kita untuk do atau put extra effort untuk berusaha yang terbaik. Tapi jangan sampai imposter syndrome ini bikin kita jadi lumpuh atau menghambat kita taking action. Jadi yang penting adalah berani coba. Justru first jobber itu punya privilege ya untuk melakukan kesalahan. Ya, mumpung masih baru, ya kan? Kapan lagi gitu. Udah lebih malu lagi kan kalau udah lebih lama gitu, udah bertahun-tahun terus melakukan kesalahan gitu. Ya udah, just do it, dan kesalahan itu bisa diperbaiki. Ada yang masih kurang, itu masih bisa jadi ruang untuk kita berkembang gitu. Dan ya mungkin bukan cuma buat yang first jobber gitu ya, kadang-kadang juga imposter syndrome ini bisa dialami sama yang udah atas-atas juga bisa juga, apalagi kalau misalnya baru promosi gitu. Itu bisa juga ya. It's okay, namanya baru, kita pasti perlu menyesuaikan diri. Dan tadi itu benar apa kata Maria, coba cari standar yang tidak muluk-muluk ya, tapi itu memang menjadi tuntutan yang wajar dari pemberi kerja atau dari tempat kerja kita. Terima kasih banyak Sherin atas sharing-sharingnya. Maria, terima kasih. Aku juga jadi merasa terbantu juga nih sebagai presiden gue. Apalagi itu katanya pas podcast pertama ya? Iya nih, semoga pasti deg-degan juga sih, deg-degan sama Iya, tapi walaupun tadi deg-degan, ternyata di jalannya oke kok. Terima kasih banyak.